Kita akan bahas di fase waterfall, yaitu fase implementasi, gitu ya. Tujuan pembelajarannya Anda nanti mengetahui cara-cara atau teknik-teknik dalam melakukan implementasi atau yang biasa digunakan developer ataupun coders gitu ya untuk melakukan implementasi gitu ya ketika menggunakan fase waterfall. Oke. Jadi pengantar terlebih dahulu, apa sih sebenarnya tahap implementasi? Nah, implementasi sebenarnya adalah tugas dari seorang developer di mana dia harus menerjemahkan desain dari fase yang sebelumnya gitu ya, itu ke dalam bahasa-bahasa komputer ya, ngoding lah gitu ya, dibuat kode. Kemudian, nah ini bisa dianggap tahapan real pengembangan perangkat lunak ini di sini gitu ya. Jadi sudah kelihatan kodenya dari desain-desain mungkin diagram dan seterusnya, kelas diagram dan seterusnya. Nah, setelah fase implementasi selesai, ini nanti ada fase testing terhadap sistem yang nantinya atau di pertemuan selanjutnya itu akan kita bahas. Nah, tujuannya di testing nantinya itu ya, itu adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem. Ya. Jadi seperti kita ingat fase-fase dalam waterfall ya, ada requirement, kemudian analisis, ada desain, ada implementation dan testing, kemudian operation and maintenance gitu ya. Nah, kita sekarang ada di fase implementation. Kemudian, nah ini pembahasan utama kita, ini adalah jenis implementasi pada model waterfall atau gaya atau mungkin bisa disebut sebagai arsitektur, teknik yang kita pakai gitu ya. Ketika kita mengimplementasikan suatu desain menjadi aplikasi ya. Sebelum kita implementasikan atau bahkan di awal setelah analisa gitu ya, atau setelah requirement kita analisa, kita pastinya sudah bisa menentukan ini kira-kira programnya itu butuh pendekatan programming yang mana ya. Mau pakai, kalau programnya sangat sederhana itu ya bisa pakai yang prosedural ya. Kemudian kalau programnya itu butuh maintenance yang tinggi atau nantinya mau dipakai lagi, nah itu bisa pakai ya OOP gitu, pakai pattern base atau yang menggunakan desain pattern MVC, kemudian bisa pakai komponen base. Kalau programnya itu digunakan untuk efisiensi layanan, gitu ya, seperti penjualan software yang model sekarang itu bisa pakai service oriented saja. Oke, jadi kita bisa pertimbangkan sebenarnya dari fase analisis, ya sebenarnya kita mau pakai yang mana. Nah, kita akan bahas sebenarnya contoh dari masing-masing atau pembahasan-pembahasan dasar dari masing-masing pendekatan pemrograman ya. Yang pertama adalah pendekatan prosedural. Prosedural ini seperti kalau Anda dulu di mata kuliah pemrograman terstruktur atau pemrograman dasar ya. Dulu kan Anda belajar bahasa C gitu ya. Nah, itu bahasa C adalah pendekatan yang prosedural. Cirinya apa sih? Dia adalah dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang berurutan. Jadi urutannya itu bisa tergambar pada prosedur-prosedur yang Anda tuliskan. Nah, dasar dari pemrograman prosedural ini memiliki definisi algoritma, kemudian ada konstruktor, kemudian ada input, proses, dan output. Ya. Kemudian pada prosedural ini dipisahkan antara bagian data dengan bagian instruksi. Ya. Jadi pada instruksi ini dia terdiri dari runtutan, gitu ya.
yang akan diproses secara terstruktur gitu ya. Kemudian ada juga konsep kondisional di dalam procedural programming. Jadi supaya alurnya nanti bisa di stop dengan kondisi tertentu dan bisa dijalankan untuk kondisi tertentu gitu ya. Kemudian data ini lebih banyak disimpan dalam memori ketika Anda menuliskan bahasa C yang standar atau yang biasa gitu ya. Itu datanya masih disimpan dalam memori. Kecuali kalau Anda operasikan sudah pakai file, pakai penyimpanan yang lain gitu ya. Nah, contohnya ini bisa ada COBOL, ada BASIC, Pascal, Fortran, dan bahasa C tadi gitu ya. Ini untuk bahasa pemrograman prosedural. Nah, kenapa pakai prosedural? Ini karena dia punya kelebihan-kelebihan untuk yang bahasa prosedural ini. Yang pertama relatif mudah dalam menulis. Ya, karena ada istilah pemecahan permasalahan gitu ya, menjadi prosedur-prosedur yang lebih kecil dan lebih sederhana. Ya. Kemudian lebih mudah menelusuri bug, gitu ya, karena ketika perancangannya itu terstruktur gitu ya, itu bisa lebih mudah men-stop kesalahan-kesalahan yang terjadi atau mengisolasi kesalahan yang terjadi karena struktur atau alurnya itu jelas, tidak bercabang-cabang gitu ya. Dari alurnya kita stop, itu pasti kesalahannya nanti bisa berhenti. Oke, selanjutnya ini adalah paradigma OOP. Jadi kalau Anda mau menerapkan program OOP, itu seperti konsep pemrograman berorientasi objek ya, yang kita pelajari bersama gitu ya dulu. Nah, ini ciri khasnya ini adalah ada kelas-kelas dan objek-objek. Ya, semua data dan semua fungsi ini dirupakan dalam bentuk kelas-kelas dan konsep objek gitu ya. Ketika dibandingkan dengan pemrograman terstruktur pada OOP ini bisa menerima pesan, memproses data dan mengirim pesan ke objek yang lainnya. Ya. Jadi sekali tulis kelasnya, mau objek bagaimanapun yang Anda buat selanjutnya itu bisa memanfaatkan fungsi-fungsi data-data yang ada di dalam kelas tersebut. Sehingga kode program pun jumlah baris salah satunya gitu ya, itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang pemrograman terstruktur. Kemudian dikatakan model OOP ini fleksibilitasnya lebih baik ya dibandingkan dengan yang prosedural. Bisa lebih mudah dalam mengubah program. Kemudian bisa juga memungkinkan untuk membangun perangkat lunak dengan skala besar. Ya. Kemudian para praktisi OOP ini mengklaim bahwa OOP lebih mudah dipelajari bagi pemula ya dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain, prosedural dan seterusnya. Kemudian OOP ini dianggap lebih mudah dikembangkan dan dirawat ya karena dokumentasi dari OOP ini sudah banyak diagram-diagram atau lebih tepatnya sudah populer ya diagram-diagram seperti UML ya dan diagram-diagram yang ada di dalam UML tersebut. Karena sudah populer itu dokumentasi, contoh penggunaan, kemudian tutorial itu juga mudah didapatkan. Ya, sehingga ketika Anda membuat gambar atau membuat kode dalam OOP
itu Anda mudah saja untuk mengetahui bentuk desainnya itu seperti apa sih, gitu ya. Ketika mau di-generate jadi dari kode jadi desain, itu akan lebih mudah. Ada juga banyak IDE yang sudah menyediakan fitur-fitur tersebut sehingga dalam maintenance atau perawatan software itu jadi lebih mudah. Nah, ini adalah ciri-ciri OOP. Ini ada kelas objek, ada abstraksi, ada enkapsulasi, dan ada polimorfisme. Ya, jadi konsep-konsep enkapsulasi, jadi sebuah program hanya boleh atau yang mengakses suatu fungsi, suatu data itu hanya boleh mengakses dan tahu hasilnya saja tanpa harus tahu dalamnya seperti apa, supaya nggak bisa merubah-rubah, nggak punya akses untuk merubah-rubah dalamnya. Kemudian ada polimorfisme, satu bentuk atau penurunan sifat gitu ya, dari penurunan sifat. Nah, sifat anaknya itu bisa lebih mudah untuk dirubah-rubah gitu ya. Sifat atau metode-metode dari induk yang menurun ke anak itu bisa lebih mudah untuk dirubah-rubah. Ini adalah ciri-ciri object oriented programming yang tentu saja Anda juga sudah fasih di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga pengembangan perangkat lunak yang model MVC gitu ya, dan ini sudah populer juga sudah sejak lama ya, jadi model MVC. Jadi pendekatan MVC ini memisahkan ketika pengembangannya itu memisahkan suatu aplikasi berdasarkan datanya, UI-nya, dan kemudian kontrolnya. Itu dipisah-pisah. Ya. Nah, terdapat 3 jenis komponen. Seperti pada judulnya itu adalah model view control, itu adalah 3 komponen tersebut. Jadi komponen model, komponen view, dan komponen controller. Yang pertama, komponen view. Ini merupakan bagian yang menangani presentation logic. Terjemahan langsung dari view itu kan tampilan ya. Jadi view ini biasanya kalau suatu aplikasi web gitu ya, ini biasanya berupa template HTML gitu ya. Jadi tampilan yang dihadapi atau dilihat oleh si pengguna itu bentuknya seperti apa, itu dirupakan dalam kelas-kelas yang view. Nah, view ini diatur oleh controller. Nah, tugasnya view ini untuk menerima dan merepresentasikan data kepada user. Jadi pengennya user itu memodifikasi apa, itu si user itu langsung mengoperasikan si tampilan yang ada dalam view ini. Nah, kemudian yang terakhir, bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. Jadi view dibatasi oleh controller sehingga si view ini nggak bisa mengakses si model, gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagian model. Biasanya berhubungan langsung dengan database, gitu ya. Jadi berhubungan langsung dengan database atau penyimpanan data. Bagian ini berfungsi untuk manipulasi data, yaitu fungsi-fungsi insert, update, delete, search, kemudian validasi dari bagian controller. Tetapi kembali lagi, seperti halnya tadi, view tidak bisa berinteraksi langsung, berhubungan langsung dengan controller, dengan model ya. Model juga sebaliknya, model tidak bisa berhubungan langsung dengan view. Kemudian controller. Controller merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Controller berfungsi untuk menerima request dan data dari user yang tentu saja tadi dari view gitu ya. Kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Nah, bentuknya itu seperti ini kurang lebih. Yang dihadapi oleh si pengguna itu adalah view. Kemudian controller ini sebagai penjembatan antara view dan model. Kemudian ada arsitektur-arsitektur selanjutnya ya. Nah, ini ada bagan atau alurnya.
bagaimana suatu informasi itu mengalir ya dari model MVC ini. Sini ada angka-angka yang menunjukkan bahwa angka 1 ini user meminta atau mengoperasikan tampilan ataupun kode yang ada di view. Nah, view kemudian nomor 2 ini melanjutkan permintaan tersebut atau informasi perubahan atau operasi-operasi tersebut kepada controller, dan controller ini melanjutkan kepada model. Di model nanti hasilnya akan ke controller dan dari controller akan ke view seperti itu. Nah, selanjutnya adalah model HMVC, Hierarchical Model View Controller. Ini perkembangan dari MVC ataupun ini ya, dari model yang sebelumnya, model MVC ya. Tapi HMVC ini hanya adalah hierarkis ya. Jadi MVC diterapkan secara hierarkis. Keuntungannya adalah mengenai modularitasnya, ya. Di mana ciri khasnya dari HMVC ini MVC tapi dikelompok-kelompokkan berdasarkan fungsinya. Artinya di setiap modul, gitu ya, ini memiliki model, view, dan controller masing-masing. Ya. Jadi kalau yang MVC itu satu program, satu model MVC, gitu ya. Nah, kalau yang HMVC ini satu program bisa terdiri dari beberapa modul. Nah, masing-masing modul ini punya model, view, dan controllernya masing-masing. Kemudian, nah ini adalah contoh ketika Anda memanfaatkan aplikasi atau program framework ya yang menggunakan arsitektur pattern HMVC. Jadi masing-masing modul, contoh DC dashboard, DC log, dan DC user ini dia punya model, view, dan controller masing-masing. Oke, kemudian selanjutnya adalah komponen based programming, pemrograman berbasis komponen. Kalau di mata kuliah yang ditawarkan di tahun agak lama ya, ini ada mata kuliah pemrograman berbasis komponen atau pemrograman berkomponen. Tapi sepertinya kalau yang baru-baru ini kayaknya tidak ada, gitu ya. Tapi pastinya seperti apa bisa ditanyakan, gitu ya. Jadi di pemrograman berbasis komponen, ya, ini adalah mempelajari bagaimana sih perancangan suatu komponen, gitu ya. Nah, komponen sendiri adalah ya, komposisi program atau gaya pemrograman, ya. Ini yang ketika Anda membuat komponen itu suatu software ini bisa independen. Jadi sekali tulis itu nanti bisa dipakai berulang-ulang. Nggak hanya bisa dipakai oleh Anda saja, tapi bisa juga komponen itu Anda jual atau Anda distribusikan dan dipakai oleh developer yang lain. Nah, contohnya ketika Anda memanfaatkan teknologi-teknologi ya yang ditawarkan dari Sun, misalkan ada Beans, gitu ya, Java Beans, atau dikenal juga sebagai Enterprise Java Beans atau EJB. Kemudian kalau dari Microsoft ini ada COM, ActiveX, .NET Component, gitu ya. Kemudian ada Corba, Common Object Request Broker Architecture dari OMG. Kemudian ada RESTful Web Service, ada SOAP, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti ketika Anda membangun suatu aplikasi berbentuk komponen dengan menerapkan atau menggunakan teknologi-teknologi tersebut, itu Anda bisa ya, satu kali buat, terus kemudian nanti bisa dipakai berulang kali dari komponen tersebut.
dipakai Anda sendiri atau dipakai orang lain gitu ya. Kemudian selanjutnya SOA, Service Oriented Architecture, ini agak beda dengan SOAP tadi ya. Memang di belakangnya ada AP, tapi SOAP ini adalah Simple Object Access Protocol. Nah, SOA ini adalah arsitektur berorientasi layanan. Jadi di sini lebih ke penawaran aplikasi yang berbentuk service saja, gitu ya. Jadi aplikasi bentuk ini syarat akan proses bisnis ya di dalamnya. Jadi dia berusaha untuk mengakomodir proses-proses bisnis yang ada di mungkin lingkungan-lingkungan yang besar di perusahaan. Dia misalkan menghubungkan antara supply chain, menghubungkan dan juga supply dan stok gitu ya. Nah, SOA dapat menunjang berbagai aplikasi ya, untuk bertukar data. Nah, keunggulannya SOA ini dia bebas ataupun tidak sensitif terhadap sistem operasi apa yang dipakai. Dan juga bahkan bahasa pemrograman yang dipakai juga bebas. Jadi tidak harus pakai seragam sistem operasinya seragam ataupun bahasa pemrograman juga seragam. Oke. Jadi di sini namanya juga service oriented arsitektur ya. Jadi yang ditawarkan adalah layanan ya. Layanan mungkin si pengguna ini hanya membuka website saja tanpa adanya harus menginstal aplikasi-aplikasi yang terlalu rumit ya. Kalaupun menginstal hanya sekedar sedikit saja. Kemudian layanan tersebut bisa didistribusikan melalui jaringan internet gitu ya. Ataupun aplikasi-aplikasi yang ada bisa dengan mudah dikombinasikan, dipindahkan ke unit-unit yang lain ya untuk digunakan ulang. Nah, aplikasi ini sangat mudah dalam pertukaran data, bisa mudah juga ketika satu layanan dengan layanan yang lain bisa digabungkan atau bisa dikolaborasikan. Nah, SOA ini dianggap dia perkembangan dari konsep komutasi terdistribusi gitu ya, atau juga pemrograman modular gitu ya, modular programming. Nah, ini gambaran ya dari arsitektur pemanfaatan SOA ya di perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau Anda lihat nah, service SOA ini dia bisa menawarkan layanan-layanan mengenai ERP, Enterprise Resource Planning atau CRM, Customer Relationship Management. Dia dihubungkan dengan layanan yang lain. Ya. Dia bisa menggunakan atau melewati dalam dibentukkan ya dalam SOA arsitektur ini. Ya.